Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza rafa'ta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkanmu pada punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa kembali hadir di dalam masjid ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada pengikut-pengikut setia beliau sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi ini saya akan coba mengupas sedikit mengenai surat Al-Insyirah atau surat yang lebih dikenal dengan Alam Nasrah yang telah saya bacakan ini. Surat ini menjelaskan bahwa adanya 3 kenikmatan yang diterima Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kelapangan dada, yaitu kelapangan dada dalam menerima syariat atau risalah kenabian, di mana risalah kenabian itu cukup berat. Karena kita tahu pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, beliau langsung berselimut dan diselimuti oleh istri beliau Khadijah. Begitu beratnya beban wahyu yang tidak bisa diterima oleh siapapun, karena wahyu ini hanya manusia pilihan dari Allah yang akan menerimanya. Kemudian kelapangan dada dalam menyampaikan wahyu, menyampaikan syariat ini kepada masyarakat yang ada di daerah beliau, di sekitaran kota Mekah, di mana mereka menganggap ini adalah ajaran yang baru, ajaran asing, sehingga banyak penolakan, bahkan banyak cobaan dan rintang yang diterima dari Muhammad, sehingga Allah memberikan kelapangan dada dalam menghadapi cobaan ini. Nikmat yang kedua adalah Allah telah menurunkan beban yang disandang oleh beliau, yaitu sandang beliau, yaitu risalah kenabian. Mana sampaikan tadi bahwasanya tidak semua manusia diberikan oleh Allah risalah, hanya manusia pilihan, dan setiap manusia tidak akan sanggup menerima beban ini karena beban ini cukup berat. Beban ini memberikan rintangan sehingga beliau diturunkan bebannya, artinya beliau dihadapi masalah-masalah itu, beliau akan berikan semangat dalam menjalankan dakwah ini. Kemudian juga Allah disampaikan di sini memberikan kepada beliau kemuliaan berupa ketinggian nama beliau. Kita tahu pada saat ini kita bahwasanya setiap hari azan berkumandang, nama beliau selalu disandingkan dengan Asmaul Husna, nama Allah, sehingga setiap hari nama beliau disebut oleh seluruh umat dunia. Kemudian Allah juga bersalawat kepada beliau dan juga malaikat, karena terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian kalau kita orang yang masuk Islam atau kita sholat tiap hari, kita selalu menyebut syahadatain atau 2 kalimat syahadat, di mana kalau kita tidak menyebut syahadatain kepada
Rasulullah SAW batallah keislaman kita, sehingga begitu tingginya nama beliau selalu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam sholat kita selalu juga menyebut dalam tahiyat bahwasanya 17 kali sehari semalam 5 kita menyebut nama beliau. Kemudian kita selalu berselawat apabila disampaikan nama beliau. Itu adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapat syafaatnya di kemudian hari. Kemudian di ayat kelima dan keenam disampaikan tidak ada kesulitan, setelah itu ada kemudahan. Di dalam struktur bahasa kata usri dan usra di sini disampaikan oleh para ahli bahasa bahwasanya kesulitan itu satu, kemudahan itu ada dua. Artinya kesulitan yang kita terima solusinya banyak, tergantung dari kita bagaimana menghadapinya. Apakah kita sabar dalam menghadapinya ataukah kita tenang menghadapinya. Allah akan memberikan kemudahan. Artinya setiap kesulitan, kemudahan itu banyak jalannya. Tidak hanya satu jalan, kesulitan satu jalan, tapi satu kesulitan ada 2, 3, 4 kemudahan yang Allah berikan. Kemudian setelah Allah memberikan kesulitan dan memberikan solusinya, kita dianjurkan untuk tetap bekerja keras dalam menjalankan ini. Pada ayat 7 Allah menyatakan, bekerjalah sekala menyelesaikan pekerjaan lain. Artinya jangan sampai kita menunda-nunda pekerjaan. Muslim di sini dianggap adalah muslim yang produktif, bukan muslim yang hanya malas-malasan. Karena sebagai manusia berharap bahwasanya telah selesai suatu pekerjaan, istirahat dulu sebentar, sekian lama. Tetapi di sini menyampaikan bahwasanya manusia harus bekerja keras. Tidak ada di dunia ini yang hanya untuk berhari-hari. Seperti kalau tidak telah menyelesaikan pekerjaan pada siang hari, kita disuruh beribadah lagi di malam hari, di mana kita suruh sholat tahajud. Kemudian di siang hari menjelang duha kita suruh sholat duha. Artinya tidak ada waktu yang tidak bermanfaat bagi muslim. Artinya muslim itu harus produktif. Kemudian setelah kita disuruh bekerja keras, urusan itu bukan selesai begitu saja. Artinya urusan ini harus selesaikan dengan bertawakal kepada Allah. Karena semua nasib, semua apa-apa yang kita kerjakan ini tidak hanya bergantung kepada kekuatan kita sendiri, hanya bergantung kepada kekuatan Allah. Artinya setiap muslim harus yakin dan percaya bahwa pekerjaan itu betul maksimal kita lakukan, tapi hasilnya belum tentu sesuai dengan ketentuan Allah. Disinilah kita harus bertawakal. Dalam artian itu kita melakukan pekerjaan, kita serahkan kepada Allah, agar nanti apapun hasilnya kita bisa menerima dengan baik. Artinya Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Belum tentu apa yang kita harapkan sesuai dengan yang kita butuhkan, tetapi Allah lah yang memberikan gambaran bahwasanya manusia itu hanya bersifat bermaksimal berusaha, tapi hasilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah memberikan sesuatu gambaran bahwasanya manusia itu harus bekerja dengan keras, harus menerima kelapangan dada apapun hasilnya, apapun beban yang kita terima, kita harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah berusaha sebaik mungkin, karena dalam kesulitan ada kemudahan. Dalam pekerjaan kita ini harus bekerja maksimal. Kita tidak memandang apakah hasilnya nanti baik atau tidak sesuai dengan menurut kita, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan tafsir dari surat ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.